Assalamualaikum Mbak Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Erma? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat dan tampak selalu segar dengan balutan warna hijau ini sepertinya. Harus selalu segar dong. Harus selalu segar. Oke, apa namanya? Menjalani hidup lebih enak kan kita harus segar. Pastinya menginspirasi banyak orang. Nah, selalu happy. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di 10 menit lebih dekat di tengah kesibukan yang amat sangat luar biasa. Lumayan lah. Ini sedang pulang kampung atau gimana ini? Biasa akhir pekan kita beraktivitas karena kan kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan istilahnya tuh hari dapil. Hari dapil, oke. Jadi saya hari ini baru datang sih tadi pagi. Oke. Dapil dengan kegiatan tadi sowan kiai, biasalah itu bagian dari yang harus. Kemudian nengok yang apa warga masyarakat desa Randegan, Kebasen, yang kemarin kena kebakaran itu. Kebakaran, tadi kita sempat nengok ke sana, apa namanya ya, apa ikut apa ikut berempati lah kepada musibah yang diterima. Sama kemudian saya juga ini nengok titik yang mendapatkan program ya aspirasi atau apa ya akses kita. Betul. Sibuk sekali Bu Satu ini, Masya Allah. Tapi terima kasih loh sudah berkenan untuk hadir di sini. Nah, tadi sudah di spill dulu nih. Kok ada dapil, ada dan lain sebagainya. Makin penasaran pastinya nih keseharian seperti apa. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, Mbak Erma tuh sebenarnya asli sini memang ya? Iya, asli Wong Ngapak. Wong Ngapak. Tepatnya di? Tempatnya saya Dawan Kulon. Dawan Kulon. Kecamatan Kedung Banteng. Kedung Banteng. Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah, Indonesia. Wah, ternyata saya juga blasteran Kedung Banteng loh. Kita sama-sama dari Kedung Banteng ada. Blasteran Aji Barang dan Kedung Banteng ini. Cuman aku Kedung Bantengnya lebih gunungan nih. Di mana itu? Lebih di atas Dawan Kulon. Di Dawan Kulon itu. Lebih di atas tuh kan, jadi dan termasuknya daerah lumayan dingin ya kalau di sana Mbak Erma ya. Dulu ya. Dulu waktu aku kecil, waktu aku masih ya mungkin SMA lah ya. Betul. Kuliah juga masih lah dingin. Tapi sekarang enggak ya? Udah bisa tidur tidak pakai selimut juga udah bisa. Sudah bisa ya, oke. Aduh, jadi kepo nih saya. Kalau untuk masa-masa kecil Mbak Erma tuh seperti apa sih di Dawan Kulon tuh? Ya, kalau masa kecil Dawan, wah ceritanya panjang tak kecil deh. Kalau masa kecil Dawan ya prinsipnya sebagaimana anak-anak kecil pada umumnya zaman dulu dengan kehidupan kesahajaan sebuah desa di bawah kaki gunung, dan masanya waktu itu masih sangat-sangat dulu banget ya, masa yang masih sangat rumahku kesana aja akses jalannya belum diaspal, khas desa dulu listrik belum ada. Kemudian dengan kesederhanaan dan kesahajaan orang-orang desa ya seperti itulah. Jadi pokoknya lahir besar tumbuh di sebagai orang desa. Sebagai orang desa. Untuk sekolahnya sendiri berarti di kalau stay Dawan Kulon. Kalau sekolah saya stay Dawan itu dari TK ya. TK otomatis, MI-nya juga di MI Ma'arif juga di Dawan Kulon. Lalu kemudian MTS-nya, SMP-nya itu saya MTS negeri. Nah, baru ke Purwokerto. Nah, saya masuk MTS negeri di Purwokerto di sekitar Berkoh itu ya. Nah, itu saya tinggal di Pamijen Sokaraja di rumah nenek saya. Terus kemudian baru SMA balik lagi. Sebenarnya sempat mondok sih sebenarnya. Sempat mondok juga di? Sempat mondok di Al Hikmah di Bumiayu, tapi kalau wong Banyumas ngomong bobor ya. Bobor. Orang jadi kan bobor ya jenenge ya kalau orang. Masih mending sih daripada saya santri kalong. Nah, cuma sebentar terus balik lagi sekolah SMA di SMA yang depan Syekh Maktum Bali itu. Nah, di situ terus kemudian lanjut ke IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto. IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto itu cikal bakal dari UIN Sunan Kalijaga itu ada sejarahnya panjang ya. Diceritain sedikit. Jadi IAIN Sunan Kalijaga, kemudian IAIN Wali Songo, kemudian Stein. Nah, setelah Stein kemudian jadi IAIN lagi. Nah, setelah IAIN sekarang inilah yang namanya Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, UIN Saizu. Jadi dulu cikal bakalnya adalah IAIN Sunan Kalijogo Purwokerto.
Masya Allah, itu ternyata perjalanannya lumayan panjang. Iya, lumayan panjang. Dan saya melewati tahapan itu karena saya masuk YIN Sunan Kalijogo. Baru sekitar... Itu tahun berapa kalau tidak salah? Aku masuk tahun 93 ya. 93? 93 masuk. Saya masih 93 baru lahir ya. 93, 94 itu masih YIN Sunan Kalijogo. Kemudian sekitar 95-an kalau nggak salah ya. Itu YIN Wali Songo. Oh, ganti lagi YIN Wali Songo. YIN Wali Songo. Terus kemudian sekitar 97 atau 98 itu menjadi Stein Purwokerto. Nah, jadi saya lulus 99, termasuk mahasiswa abadi. Daftar sekolah, daftar kuliah YIN Kalijogo, kuliah Wali Songo, lulus Stein Purwokerto. Mengalami tiga generasi itu ya, baru, 3 zaman. Nah, tahapan setelah saya di Jakarta sih, baru kemudian jadi YIN ya. Tapi jadi YIN juga saya udah jadi DPR sih. Sudah? Di periode dulu 2014 saya sudah di DPR, jadi saya sempat ikut menyaksikan pergantian status itu tuh menjadi YIN Purwokerto. Masya Allah, perjalanan yang lumayan panjang dari alma maternya, dan panjenengan sendiri juga lumayan panjang juga ini, dari seorang gadis desa, boleh saya katakan seperti itu mungkin kembang perawannya Dawahan Kulon. Bukan kembangnya, karena ada kembang-kembang yang lainnya sih. Ya. Nah, dari situ akhirnya hijrah ke ibu kota menjadi seorang anggota DPR RI. Saya penasaran nih, boleh diceritain nggak prosesnya seperti apa ini Mbak Irma? Prosesnya itu kan jadi setelah saya lulus di ini ya, Stein Purwokerto berarti namanya itu. Pokoknya saya lulusan Stein Purwokerto waktu itulah itu kan. Terus saya gini, memang saya secara pribadi memang dari dulu tuh tidak bercita-cita jadi guru ya. Kan namanya anak kan siapapun kan punya hak untuk bercita-cita jadi apapun. Saya tidak bercita-cita jadi guru, tapi faktanya saya kuliahnya itu di kampus pendidikan guru. Betul. Jadi selesai saya merantau ke Jakarta, dan saya belum tertarik dengan politik lah ya. Nah, saya melanjut artinya melanjut gini, karena saya di Purwokerto memang sudah aktif berorganisasi. Dari ber-IPPNU, dari ranting di desa, kecamatan, kemudian ber-PMII, dari ketua perempuan Komisariat Sunan Kalijogo, kemudian juga di cabang, terus kemudian baru hijrah ke Jakarta. Di Jakarta berproses masuk organisasi lagi, IPPNU di pusat. Nah, baru setelah itu saya mulai aktif di dunia politik, diajak di dunia politik, dan di politik itu baru di situ. Sebelumnya belum tertarik. Sebelumnya saya ngelihat politik ya, ketika ada orang bilang sisinya agak bahasanya istilahnya negatif, saya tidak meyakini itu. Tapi saya sering diskusi, waktu itu ada beberapa tokoh perempuan politik yang ada di Banyumas, sering memberikan motivasi. Walaupun saya belum tertarik, tapi saya mendengarkan lah, artinya saya mencoba belajar gitu kan. Nah, pada saat di Jakarta, kemudian akhirnya saya masuk di dunia politik, struktur dulu di perempuan. Nah, terus kemudian saya mengikuti proses, ada perjuangan pemenuhan kota perempuan, saya masuk menjadi nyalek 2004. Kemudian meskipun masih dalam pemenuhan aja, belum terlalu serius. Tapi juga waktu itu juga belum terlalu yang mau masuk politik gitu kan, enggak. Terus kemudian 2009 nyalek lagi, sedikit agak serius, tapi memang saat itu kebetulan kan saya berangnya dari PKB nih ya, dari partai PKB. Nah, itu 2009 belum dapet, jadi ya udah, tapi saya konsisten. Saya tetap mencoba belajar untuk konsisten dengan apa yang sudah saya ambil langkah itu. Saya konsisten terus, saya rawat, saya coba, dan alhamdulillah 2014 itu yang kemudian secara eksistensi politik masuk terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB sebagai anggota legislatif yang tentunya mewakili Banyumas, Cilacap untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di nasional. Keren banget. Nah, sekarang duduk di komisi berapa ya Mbak Irma kalau boleh tahu? Saya sekarang di Komisi 6. Komisi 6. Khusus bidang? Komisi 6 itu mitra dan membidangi programnya itu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Investasi dan BKPM, Kementerian BUMN dengan seluruh BUMN-nya yang ada di Indonesia,
badan usaha milik negara ini kan di seluruh Indonesia itu kan berbagai bidang. Nah itu tergabung di dalam Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM, terus selalu Badan Standarisasi Nasional BSN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, kemudian ada lagi BKPN, terus Batam ya, Sabang, terus kalau nggak salah pokoknya total dulu perindustrian ya, tapi sekarang nggak, jadi 10, tapi 10 plus BUMN ya, kalau menghitung BUMN dengan anak cucunya 1.800 BUMN. 1.800 BUMN. Oke. Itu di bawah komisi jenengan. Oke. Dan itu lebih geraknya di apa ya? Ekonomi ya. Kebijakan korporasi ekonomi. Oke. Mbak, saya pengen ajak jenengan untuk flashback pada saat zaman-zaman kuliah dulu. Tadi sempat dikatakan sebelum hijrah ke ibu kota pun belum ada niatan untuk terjun di dunia politik. Sebenarnya organisasi itu kan dalam tanda kutip bisa jadi batu loncatan untuk terjun ke dunia politik. Nah, pada saat berorganisasi di kampus dulu sama sekali nggak kepikiran gitu loh, kebayang atau mungkin ada teman atau kolega atau saudara yang sudah terjun duluan, saya pengen nih kayaknya gitu. Sempat kepikiran seperti itu mungkin barangkali? Enggak sih ya. Enggak juga? Enggak sih, saya waktu itu lihat ada 2 tokoh perempuan yang terjun di legislatif di tingkat kabupaten. Ya, 2 tokoh lah ya, 2 tokoh perempuan yang dari 2 partai. Sebenarnya secara personality banget saya tidak terlalu mengenal, tapi sedikit agak ada bau sejarah ini ya, sejarah saudara itu masih ada. Cuman saya nggak pernah, istilahnya ada rasa tertarik bahwa saya, kalau orang kan katanya waktu kecil kan, kamu cita-citanya mau jadi apa itu kan. Saya juga dulu ditanya begitu juga. Erma dulu kecilnya mau jadi apa? Kalau orang kan ada yang saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pramugari, saya mau jadi pokoknya penyiar TV dan sebagainya. Betul. Tapi kalau saya waktu saya masih ingat, setiap saya ditanya mau jadi apa, jawaban saya adalah saya mau jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi itu sangat general, kurang spesifik. General dan apa ya namanya, diplomatis ya. Dan mengelabui beberapa hal. Iya, betul. Itu sih dulu, jadi nggak ada. Terus waktu itu juga masih ikut ke bawah-bawah bahwa memandang politik itu kayaknya dunia yang apa ya, dunia yang banyak sekali sandiwaranya lah dan banyak seperti gitu. Judul lagu ya, dulu seperti itu ya. Jadi ya memang kuliah berorganisasi di kampus, termasuk kan karena dulu di waktu itu YIN ya. Ya, masih YIN. Di YIN itu banyak sekali aktivitasnya itu organisasi-organisasi, dan berorganisasi juga bagian dari motivasi saya berkuliah. Artinya saat awal kuliah saya masuk, saya masih belum terlalu semangat, masih males-malesan, sehingga saya juga mengalami nasakom IPK-nya nasib 1, itu kan. Tapi begitu termotivasi berorganisasi itu emang kayak istilah orang itu apa ya namanya, kendaraan ketemu apa ya, kayak mungkin apa ya, kayak BBM yang pas gitu loh. Mungkin biasanya itu kendaraan pakainya bensin biasa gitu kan, kemudian ketika pakai Pertalite atau apa jadinya kenceng, jadi langsung semangat gitu kan. Nah begitu saya masuk di organisasi di kampus itu, saya mulai terbuka dan mulai menikmati dan mulai banyak membuka diri dan berani berdiskusi dengan para dosen dan para pengajar-pengajar di situ. Jadi memang saya pikir ya bagian dari sejarah penting buat saya. UIN yang hari itu namanya YIN itu punya hal yang tidak bisa saya lepas lah ya, tidak bisa saya lupakan. Apalagi sampai hari ini saya masih nyambung dengan beliau-beliau, terkoneksi selalu dengan para dosen gitu kan. Terus kemudian saya masih ingat tentang bagaimana juga para dosen di kampus ini nih bagian dari para guru, para dosen, orang yang memberikan nilai penghargaan yang luar biasa kepada mahasiswa yang punya aktivitas bukan hanya sebatas kuliah. Nah ini yang juga saya pikir luar biasa juga yang dimiliki oleh hari ini kampus UIN ya. Artinya sejarah luar biasa lah, karena kita bisa
menikmati dengan kampus yang waktu itu masih gedungnya sedikit terbatas. Nah, iya betul. Dan masih cuman berapa lah ya. Fakultasnya juga masih terbatas. Fakultasnya cuma satu, Fakultas Tarbiyah, pendidikan jurusan bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Hanya itu doang. Terus kemudian dengan kuliah itu kita bisa menikmati dinamika berkampus, berorganisasi, nongkrong-nongkrong di masjid gitu kan, diskusi gitu kan. Kalaupun nongkrong di kantin yang di situ, saya nggak tahu sekarang kantinnya masih ada apa enggak ya. Karena kalaupun main ke situ aku nggak ke kantin gitu kan. Kantin juga meskipun dengan kesederhanaan itu lah. Dan dunia kebersamaannya itu luar biasa. Jadi betul-betul punya histori buat perjalanan hidup saya sampai di dunia politik hari ini, cukup menginspirasi lah itu kan. Jadi pada saat dan di situ memang saya belum tertarik, belum kepikiran sama sekali belum kepikiran masuk di politik atau bahwa nantinya saya mau bercita-cita menjadi orang di politik, itu nggak sama sekali. Bahkan pada tahun 97-98 itu kan sudah ada rintisan partai yang hari ini saya masuk di dalamnya di PKB ini. Itu sudah mulai dirintis pendiriannya. Itu pun saya juga tidak tertarik. Belum tertarik, nggak tertarik sama sekali. Kemudian juga bahkan sempat saya ikut pawe-pawe, tapi nggak dalam posisi frame-nya adalah saya masuk di dunia politik. Orientasinya tuh nggak ke politik waktu itu. Nggak orientasi politik, pokoknya ya hanya menikmati kebersamaan aja. Tapi seiring sejalan, bagian dari modal yang saya dapatkan adalah bagaimana bisa bersosialisasi, dan itu bagian modal yang saya dapatkan juga di kampus ini juga mengantarkan saya hari ini luar biasa. Ini perjalanannya lumayan cukup berliku ya, dan ternyata memang pada saat kuliah itu sama sekali kan tidak terbayangkan waktu itu untuk menjadi sosok apa. Intinya harus menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Tapi tidak jadi guru padahal sepanjang yang kita tahu ya sebelumnya, sebelum menjadi UIN nih, kita tahunya STAIN waktu itu sekolah pencetak guru ya, guru agama. Pokoknya dari YIN Sunan Kalijogo, kemudian Wali Songo, kemudian STAIN, itu ya adalah pencetak guru. Betul. Dan nggak ada yang berpikir pencetak bahwa bisa yang bercita-cita setelah itu jadi politis juga nggak ada. Nggak ada. Padahal untuk lulusan dari UIN Saizu ternyata tuh bisa ditempatkan dimanapun, bisa menjadi apapun. Itu menurut saya hari ini peluangnya jauh lebih luas lagi, apalagi kalau sekarang dengan dengan sudah menjadi UIN, menjadi statusnya menjadi UIN, lebih luas lagi kesempatan untuk menjadi apa aja. Betul. Ya logikanya kan gini, dengan jurusan pendidikan agama saja, alhamdulillah ilmu itu juga bisa kita manfaatkan untuk kita kembangkan termasuk di dunia politik. Nah apalagi hari ini dengan jurusan ada ekonomi syariah, ada jurusan hukum, jurusan bahkan ada bahasa. Jurusan non agama itu ada sains, teknologi, informasi, teknologi dan sebagainya. Pustakaan artinya dan itu akan bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang menurut saya jauh lebih hanya sebatas anggota DPR aja. Betul. Memang kita sambil minum dulu yuk. Ya, boleh. Ayo. Oke. Ini mumpung cuacanya rada dingin, kita minum hot coklat dulu. Mak, ini saya boleh penasaran nggak sih? Kan lulusan UIN dengan gelar SAG. Saya baca profil gini waktu dulu tuh SAG. Bisa menjadi seorang anggota DPR RI. Itu sebenarnya ilmunya kepake nggak sih kalau boleh tahu nih selama kuliah dulu? Semua ilmu yang kita dapatkan dimanapun, baik ilmu itu yang sifatnya teori maupun praktek, itu semuanya pasti akan bisa kita pakai dan kita bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Sepanjang bagaimana personality kita mau dan mampu untuk mengolah apa yang kita dapatkan itu menjadi satu modal dalam kerangka pengembangan diri dan juga pengembangan karir. Betul. Nah, pada akhirnya belajar dimanapun memang akan menjadi sesuatu kalau kita mau.
Kembali ke kita sendiri juga sebenarnya. Paling utama kembali ke diri kita sendiri juga. Terus tentunya juga bahwa kita diberangkatkan dari kuliah di mana, sekolah di mana, itu juga bagian dari yang akan menjadi energi penyempurna dari apa yang menjadi semangat di diri kita sendiri. Sebagus, sekeren, ataupun seranking berapapun kampus, wah saya mau kuliah di kampus A nih, ini kampusnya rankingnya nomor sekian nih, dunia malah gitu kan. Tapi kalau personality kita di individu kita sendiri tidak mau dan tidak mampu untuk bereksplor, mengembangkan diri dan berproses secara maksimal, secara baik, ya nggak akan bisa. Artinya memang butuh energi dari diri kita sendiri juga, di samping kemudian memanfaatkan apa yang kita dapatkan di tempat kita sekolah atau di tempat kita kuliah. Betul. Jadi alumni atau lulusan dari UIN Saizu peluangnya terbuka lebar juga dong untuk menjadi seorang anggota DPR RI atau apapun, tergantung dari kemauan kita sendiri juga. Sangat terbuka lebar. Jangan jadi DPR, jadi menteri, presiden juga bisa. Pasti. Mudah-mudahan one day. Apalagi juga jadi RT ya, jadi kepala desa. Jangan dikira posisi-posisi itu adalah posisi yang tidak mendapatkan nilai manfaat efek dari ketika kita kuliah di mana. Betul sekali, Mbak. Bahwa di UIN, katakanlah sekarang UIN, itu juga bisa menjadi bagian dari yang akan mengantarkan kita untuk jadi apapun ketika kita memang mau menjadi profesi itu gitu loh. Jadi ya kalau hari ini bicara berkecil hati dengan karena kuliah di UIN, ya rugilah. Betul sekali. Ya maksud sudah kelasnya udah UIN kok masih dilihat sebagai sisikal. Nah, artinya kan itu tinggal bagaimana kita mengelola diri dan memanage kita. Tentunya ini juga harus simultan sih ya, ada simbiosis mutualis. Artinya ketika kita sebagai orang yang belajar juga harus mampu mengembangkan itu, terus kemudian juga mungkin ya kampusnya juga tentu harus bisa menjadi satu wadah daya tarik buat teman-teman milenial hari ini ya, Gen Z tadi ini gitu kan. Bicara soal ini tadi generasi milenial saat ini. Ini untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ini kan biasanya mereka pilih-pilih untuk masuk universitas gitu. Gitu ke UIN nanti nggak bisa ini. Nah, seperti kekhawatiran tadi ternyata sudah dijawab oleh panjenengan pastinya sebagai seorang alumni yang sudah dalam tanda kutip jadi orang yang alhamdulillah bermanfaat. Yang alhamdulillah sudah benar-benar cita-cita panjenengan itu sudah tercapai loh kalau boleh saya bilang ya, karena bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Nah, itu ini terbukti salah satu testimoni seni dari alumni UIN Saizu. Mumpung masih momen-momen seperti sekarang ini, PMB juga masih ini untuk jalur mandiri masih dibuka. Pesan apa ini yang ingin panjenengan sampaikan untuk generasi muda, khususnya yang tertarik atau masih ragu-ragu justru untuk masuk ke UIN Saizu? Monggo. Kalau menurut saya hari ini itu kalau bilang bahwa sekolah atau kuliah itu milih-milih, memang harus milih. Betul. Tapi milihnya adalah milih yang rasional, yang tentunya kita yakin sekali bahwa yang kita pilih itu akan mengantarkan kita, tapi juga tentunya dari diri kita sendiri juga punya motivasi untuk siap menjadi orang yang diantarkan melalui kampus tersebut menjadi orang yang sukses. Nah, kalau bicaranya adalah tentang kampusnya mana, buat saya sebenarnya hari ini saya tidak memberikan nilai istimewa kepada kampus, termasuk apalagi ke UIN. Justru karena hari ini UIN itu sudah jauh lebih luar biasa, lebih sempurna. Itu tadi satu, jurusannya sudah banyak. Ini UIN Saizu ya, yang aku sering main ke sana kan. Jurusannya udah banyak, kemudian fasilitas apa lagi, gedungnya sudah semakin banyak, infrastrukturnya juga sudah. Infrastrukturnya bahkan sudah keren. Termasuk sudah meluas sampai ke kabupaten sebelah. Betul. Terus kemudian dosennya luar biasa. Sudah banyak guru besar. Ya, alhamdulillah. Guru besarnya udah banyak. Dosen-dosen itu bahkan dosen-dosen yang dulu mengajar saya juga masih banyak di situ, dan beliau semakin luar biasa juga, semakin bagus-bagus, semakin peningkatan kapasitasnya juga semakin luar biasa, dan
konsep humanisme yang dibangun di dalam kampus tersebut juga sudah luar biasa. Terus kemudian fasilitas-fasilitas lain yang juga melengkapi di kampus itu juga sudah luar biasa. Jadi menurut saya tidak ada alasan lain lagi juga ketika kita masih meragukan dengan UIN ya. Betul. Kalau menurut saya sih sudah sangat oke, tinggal dilengkapi lagi aja. Misalnya nih, ketika teman-teman yang masuk ke situ ternyata dia juga punya potensi bakat lainnya adalah misalnya sebagai orang seni. Nah, mungkin di sini nanti kita berharap UIN-nya mengembangkan energi budaya, pengembangan budaya, seni. Entah itu tari, entah itu teater, entah itu sendera tari, atau itu vokal, atau apapun lah itu. Kemudian juga mungkin untuk teman-teman generasi sekarang yang milenial yang mungkin juga kepingin sih di UIN, tapi kayaknya secara sisi sportnya kurang misalnya gitu. Nah itu kembangkan gitu kan. Nah, jadi saya yakin UIN ini akan bisa menjawab tantangan yang diharapkan oleh para generasi milenial. Yang penting memang generasi milenial ini juga jangan takut untuk istilahnya ketika masuk ke situ memberikan ide-ide sisi-sisi yang buat mereka adalah skill lainnya. Dan nantinya juga kita berharap juga pihak kampusnya juga dong, pihak kampusnya juga melakukan penguatan pengembangan bagaimana menempatkan posisi hari ini adalah UIN bukan YIN. Kalau universitas berarti saya lebih besar. Jadi nggak usah khawatir lah buat teman-teman milenial hari ini. Saya 93 juga masuknya di YIN itu kan. Nah, ketika ternyata juga saya bisa bergerak dan mengembangkan ilmu politik yang tentunya ilmu politik saya juga tidak dapatkan secara teori tapi lebih pada praktek. Tapi memang ketika ilmu politik kerakyatan, politik kesejahteraan, politik kemasyarakatan, saya pikir ini akan bisa kita dapatkan dimanapun sepanjang kita mau belajar. Dan di kampus berkuliah juga bukan berarti yang kita dapatkan hanya sebatas pembelajaran saja. Pembelajaran, masuk ke kelas, lalu mendengarkan dosen mengajar, lalu menulis, mengupload. Bukan itu aja, tapi bahwa mengenal lingkungannya, bermasyarakat, berorganisasi, mengeksplor diri, mengeksplor apa yang kita hadapi di sekitar kita, bukan jadi kampus, itu juga akan menjadi proses yang bisa mengantarkan kita mau jadi apa, di mana dan kapan, itu bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan ketika kita mau untuk melakukan berproses di situ. Oke. Misalnya sudah diberikan fasilitas yang begitu luar biasa oleh kampus, ya kan, suportif untuk bisa mengembangkan potensi dan juga bakat kita, tinggal kembali ke kemauan kita sebenarnya ya. Betul. Balik lagi itu. Kemauan kita. Yang penting kita itu menjadi, apalagi teman-teman generasi sekarang ya. Generasi sekarang ini kan anak-anak yang kreativitasnya tinggi gitu kan. Kemudian menjadi pemegang mengenal dan menguasai teknologinya luar biasa. Nah, bagaimana sebagai generasi yang kritis, kreatif, kemudian mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal, itu bisa menjadi pintu yang positif buat pengembangan diri dan juga cita-cita masa depannya, dengan terus tentunya ketika masuk dalam sebuah kampus yang juga nilai-nilai spiritualnya juga tinggi, maka dia akan bisa menjadi benteng, bisa menjadi pondasi buat siapapun di situ. Langkahnya akan lebih, selain terstruktur juga tidak liar itu kan, tidak seenak-enaknya, karena di situ kita diajarin tentang berakhlakul karimah, kemudian bagaimana menempatkan diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, makhluk makhluk kebersamaan dengan sekitar lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan diajarkan. Betul komplit sekali untuk UIN Saizum memang ya, untuk bisa kita menjadi, untuk lulusannya bisa bersaing, punya daya saing tinggi, religiusitasnya juga ada. Betul sekali, itu bisa menjadi benteng. Terbukti sejarah kampus itu juga melahirkan banyak
orang-orang sukses ya. Luar biasa. Salah satunya ada di depan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kayak tokoh-tokoh, misalnya kita punya tokoh pers juga, kita punya orang-orang yang sukses yang menjadi daiyah ada banyak sekali. Yang menjadi tokoh apa namanya? Selain pers itu juga apa kampus perbankan apa juga ada. Betul. Terus banyak sih sebenarnya, tinggal menurutku sih tinggal kampus ngumpulin aja. Kampus ngumpulin lalu kemudian bisa bersharing. Sharing apa namanya pengalaman. Lalu bisa kedok tularkan kalau perlu, biar nanti kedok tularnya juga bukan hanya dengan sesama yang mahasiswa, tapi juga mungkin anak-anak yang masih galau ya, masih ada ragu-ragu masuk UIN nggak ya Zaizu, tapi kok namanya UIN ya, tidak kampus lain. Nah, yang masih galau-galau itu kalau kemudian mereka juga tahu bahwa kampus ini juga melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa loh, itu kan bisa juga pasti kan menjawab kebutuhan zaman dan bisa menjawab kebutuhan zaman dan bisa menjawab yang hari ini negara butuhkan. Intinya apapun cita-citanya UIN Zaizu siap. Nah, apapun cita-citanya UIN Zaizu siap mewujudkan. Tinggal kita bagaimana bagian dari yang bisa dan mau berproses di kampus yang buat share ini ya. Dan ini salah satu contoh orang sukses yang berproses lewat UIN Zaizu Purwokerto. Mungkin barangkali ada yang ingin mengikuti jejak dari Mbak Erma. Yuk, kembali lagi ke diri sendiri, harus tetap ada kemauan yang keras juga. Dan UIN Zaizu siap untuk menjawab tantangan pasti. Dengan melahirkan tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh-tokoh lokal tapi tokoh-tokoh nasional yang tentunya itu akan menjadi lembaga kampus yang memberikan kontribusi para negarawan dan juga para pemimpin bangsa yang siap untuk ada di posisi manapun. Ya, apalagi jadi ketua RT, bisa. Kepala desa, lurah, camat, kemudian bupati, bahkan lintas jurusan yang mungkin tidak linear dengan jurusannya juga bisa. Jadi menurut saya sih juga jangan merasa bahwa jurusanku kan pendidikan agama, mana bisa menjadi ini tuh, enggak, jurusan apapun, karena itu memang adalah ilmu bekal buat kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Erma sekali lagi, dan selamat ya karena sudah mencapai cita-cita menjadi orang yang berguna, dan selamat melanjutkan cita-cita tersebut tetap menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Amin. Karena saya masih mempertanyakan kepada diri sendiri juga sih. Apakah yang dimaksud yang berguna adalah ini atau masih ada tahapan lain? Tapi ya ada tahapan lain ataupun tidak, hari ini satu saya wajib syukuri, kedua saya harus optimalkan, saya harus niati ini adalah bagian proses kehidupan yang tentunya sepanjang kita bercita-cita untuk memberikan kemanfaatan buat masyarakat, maka terus harus kita upayakan untuk optimal, khidmat untuk masyarakat, berkhidmatnya dan istiqomah tentunya, dan ya mengikuti aturan-aturan yang ada tentunya seperti itu. Mengikuti skenario dari Allah juga pastinya. Iya, skenario dari Allah, kemudian juga tetap dengan rasa syukur, kemudian tetap dengan memelihara kesabaran, terus membangun rasa ikhlas, dan juga dilakukan dengan cara istiqomah yang harus kita lakukan. Luar biasa. Inspirasi hari ini sudah didapatkan dari Mbak Erma. Ini merupakan salah satu alumni yang luar biasa dari UIN Zaizu Purwokerto, dan terima kasih sekali lagi waktunya Mbak Erma, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan beri manfaat. Amin. Untuk mudah-mudahan seluruh untuk alma mater juga. terutama juga. Oke, siap. Makasih Mbak Erma. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.